dengan Sarah ya? Iya benar. Iya, yang tadi malam Bu udah menghubungi saya katanya mau melakukan sesi konseling dengan saya. Iya benar. Nah, baik sebelum itu mungkin kita berkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan nama saya Lisa. Saya di sini sebagai konselornya Sarah untuk permasalahan yang Sarah hadapi. Oke. Baik Sarah, untuk hari ini kita akan melakukan sesi konseling pertama yang kemungkinan akan kita adakan sekitaran 25 menit atau 30 menit. Gimana Sarah, setuju? Boleh. Oke, setuju. Baik Sarah, sebelumnya saya bilang dulu kalau misalnya ceritain keluh kesah yang Sarah sampaikan itu akan saya jaga dan saya privasikan sebaik mungkin. Jadi Sarah bisa menceritakan apapun yang terjadi dengan Sarah, dan cerita tersebut tidak akan diumbar keluar. Oke, baik, untuk itu silahkan ceritakan bagaimana apa yang Sarah alami. Oke, gini Bu. Jadi kan waktu dulu itu sebenarnya itu masa kelam sih, maksudnya masa kecil Sarah gitu kan. Nah, waktu itu di 2004 kan terjadinya tsunami. Nah, kebetulan itu Sarah memang udah lahir waktu itu. Jadi saat terjadinya tsunami itu Sarah kan masih di rumah, masih nggak tahu apa-apa karena kita masih kecil toh. Iya. Nah, jadi pertama tuh karena pagi masih gempa, terus masih dalam keadaan linglung kan karena bangun tidur gitu. Nah, gempa terus keluarga pada keluar soalnya kan keras kan gempanya. Nah, dan itu memang terasa kali guncangannya. Jadi kami keluar, kami neduh di jalan gitu, Pak, yang jauh dari tiang-tiangan lah pokoknya kan. Nah, kami di situ nggak expect sampai ada terjadinya tsunami. Jadi kami masih santai-santai, mungkin ini gempa kayak biasa aja gitu kan. Terus kami masuk lagi nih ke dalam rumah. Nah, di situ masih sempat masak apa segala macam gitu. Selang beberapa menit tiba-tiba kayak ada orang lari-lari gitu, tapi orang nggak nyebut itu ada air naik atau apa gitu, belum ada. Nah, orang baru kayak mungkin orang dari laut yang memang udah tahu, cuma orang ini karena panik jadi cepet-cepet gitu kan. Nah, jadi kami tengoknya pun udah mulai panik sebenarnya. Nah, selang 2 menit ada orang lewat. Nah, orang itu bilang kayak air naik gitu, ada tsunami lah gitu kan. Terus kami serumah ini kayak panik gitu, loh kok tiba-tiba ada tsunami gitu tanpa seingat ada gempa tadi gitu kan. Nah, kami sekeluarga tuh kayak linglung mau kemana, soalnya kan di Loksmawe sendiri masih daratannya nggak ada pegunungan kan, kalaupun ada pasti jauh gitu. Nah, jadi kebetulan karena rumahnya depan masjid, jadi kami larinya ke masjid, ke atas masjid, takutnya nanti kan air bakal naik tinggi kan karena tsunami, jadi kami naik ke atas masjid. Nah, jadi waktu itu saya memang saksi sendiri, maksudnya nyaksikan sendiri orang tuh kayak berhamburan keluar karena air naik. Nah, waktu datang air itu alhamdulillah kami udah di atas gitu, udah kalau dibilang kena air enggak sih, nggak kena gitu kan, cuma kami nampak airnya tergenang di situ gitu. Terus karena kita nyaksikan sendiri gelombangnya juga nampak apa segala macam, jadi kan kita kayak rada takut gitu kan. Nah, walaupun kita masih kecil belum tahu apa-apa, tapi setidaknya dengan benda asing yang datang tiba-tiba kan jadi takut gitu. Nah, jadi karena kejadian itu Sarah juga banyak tengok orang-orang tua, habis itu anak-anak kecil yang mungkin belum sempat lari atau memang karena berdesak-desakan kena tsunami itu, jadi kan trauma jadinya gitu, takut kejadian berulang gitu kan. Nah, mulai dari situlah Sarah kayak trauma gitu, sampai setelah tsunami pun kayak mana ya, tsunami udah berhenti nih, tapi kan air masih tergenang, maksudnya belum surut kan airnya. Jadi kan yang kita lewati juga masih ada puing-puing bangunan, masih ada mayat-mayat anak-anak bayi, anak kecil gitu kan, yang ada juga nenek-nenek gitu yang nyangkut-nyangkut di pohon gitu kan. Jadi kan kita masih linglung, apalagi posisinya kayak nggak tahu apa-apa nih mau kemana gitu kan. Jadi nggak tahu mau ngelaporin ke siapa. Toh rumah kita masuk juga nggak bisa, depan juga udah banyak air kan tergenang gitu. Terus karena bingung tadi kami masih di masjid, kami balik lagi ke masjid gitu, kami di masjid. Jadi kami tunggu sampai airnya rada surut gitu. Nah, kami turun lagi selang
berapa jam setelah kami turun gempa lagi. Nah setelah itu kami udah mulai trauma gitu. Nah disitulah bantuan-bantuan kayak dari tim SAR atau dari mana itu ngebantu mulai kayak gimana ya, kayak evakuasi lah satu persatu orang-orangnya gitu yang udah naik ke masjid apa segala macam gitu. Nah mulai dari situlah trauma terhadap tsunami itu timbul gitu. Oke, baik. Sejauh yang Sarah ingat, hal apa sekarang yang menyebabkan kalau Sarah alami itu membuat Sarah teringat gitu ke kejadian tsunami pada saat tahun 2024 tahun 2004 pada saat itu gitu. Kalau yang Sarah ingat tuh ya yang buat efeknya kan, maksudnya Iya. buat efek Yang trauma membuat gitu. ketika Sarah alami sekarang, Sarah teringat gitu dengan kejadian Iya. yang telah lalu gitu. Ya, jadi kayak yang saya bilang tadi juga, maksudnya kayak karena kita saksikan langsung, jadi kan kalau misalnya pun kejadian sekali lagi pasti kayak teringat gitu kan, saya kayak flashbacknya cepet gitu karena kita ngerasain sendiri, toh yang kita rasain pun belum pernah sebelumnya kita ngerasain. Begitu kita ngerasain tiba-tiba bencana alam yang memang besar gitu, tsunami kan yang kita ngerasain, bukan lagi banjir gitu. Kalau banjir mungkin masih belum memakan korban jiwa yang memang separah itu, tapi kalau tsunami kan kita dalam hitungan detik juga habis manusia kan gitu. Jadi kayak dengan tengok air yang bisa makan korban gitu, jadi kayak takut kejadian sendiri gitu. Kira-kira kalau misalnya Sarah datang ke laut atau Sarah ngelihat air yang banyak itu bisa buat Sarah teringat dengan kejadian yang udah lalu itu nggak? Nah kalau itu bahkan sampai sekarang masih, jadi waktu Sarah datang ke laut jadi masih kayak was-was gitu, takutnya tiba-tiba gelombang besar tuh datang gitu. Jadi dalam ingatan Sarah tuh kayak nih hati-hati, nanti lagi takutnya gelombang besar tuh datang. Nah gitu yang Sarah ingat gitu. Berarti selama ini Sarah masih sering ke laut atau mungkin sempat beberapa kali pernah atau bagaimana? Mungkin kalau untuk ke laut palingan untuk kayak lihat-lihat doang gitu, misalnya untuk nenangin diri, mungkin kayak gara-gara pikiran tugas atau apa gitu, mungkin nenangin lewat laut juga bisa kan. Nah tapi nggak setenang orang-orang mungkin gitu, jadi kayak rada masih kayak takut gitu takutnya. Oke. Tapi menurut Sarah, Sarah yakin nggak kalau seandainya Sarah nggak ke laut lagi, atau mungkin Sarah mengurangi interaksi Sarah dengan laut, Sarah bisa lupa gitu dengan kejadian yang telah berlalu itu? Kalau itu Sarah kurang jamin sih, karena modelan Sarah tuh kalau udah teringat dengan satu masalah tuh susah gitu ngelupainnya. Jadi kayak walaupun kita udah jarang ke laut, pasti masih ada tuh memori-memori yang tertinggal gitu. Tapi itu bisa jadi salah satu tips loh. Kalau misalnya Sarah nggak ke laut lagi dalam beberapa saat, mungkin dengan Sarah nggak lihat air itu lagi, gelombang-gelombang airnya, setidaknya ingatan-ingatan tentang trauma di saat tahun 2004 itu nggak akan ke-record lagi di kepala Sarah. Iya sih benar. Mau dicoba? Boleh. Oke, selanjutnya kalau seandainya Sarah punya pikiran ataupun apa, coba jangan ke laut dulu, jangan menghampiri tempat-tempat yang bisa membuat Sarah teringat akan kejadian itu. Gelombang-gelombang air itu jangan dihampirin dulu gitu. Jadi Sarah mungkin bisa mengunjungi tempat-tempat lain, tempat wisata yang lain gitu, tapi jangan ke laut gitu, karena kan puncak dari traumanya Sarah itu adalah lautnya gitu. Jadi bisa dicoba ya, jangan dulu ke laut untuk beberapa saat setelah semuanya merasa lebih baik, karena kan selama ini dari tahun 2004 setelah kejadian sampai sekarang Sarah masih mendatangi laut, walaupun Sarah takut tapi Sarah masih tetap mendatangi laut gitu kan. Kita nggak boleh denial ya, kalau misalnya kita memang masih trauma berarti jangan dihampiri dulu tempat itu. Bisa ya? Bisa. Oke, mungkin untuk hari ini sekian dulu proses konseling kita. Mungkin proses konseling selanjutnya akan kita adakan minggu depan. Gimana bisa? Bisa. Di hari yang sama, di jam yang sama juga. Boleh. Oke, terima kasih untuk kehadirannya Sarah. Terima kasih juga Kak. Ya,